Udah datang Mbak Maikanya. Assalamualaikum Mbak Maika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas nggak Mbak Maika? Terdengar sangat jelas. Terdengar jelas. Oke, teman-teman bisa mendengar jelas suara Mbak Maika mungkin? Saya Boleh coba kabarin? buka. Teman-teman sudah terdengar jelas? Silahkan teman-teman di komen kira-kira suara Mbak Maika dan saya gitu ya, sudah cukup jelas apa belum. Kalau gambar sih tampilannya jelas ya. Gambar Mbak Maika ini lumayan jelas, berarti sinyalnya kemungkinan bagus gitu ya. Oke, aman ya. Udah ada yang bilang suaranya udah jelas. Oke, suara dan gambar sudah jelas. Oke, Mbak Maika, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Dery Yusria dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia sebagai host dalam acara OOTD, Obrolan of the Day. Gitu, hari ini kita akan bahas tentang strategi investasi di pasar modal syariah tentunya gitu ya bersama Mbak Maika dari BNI Sekuritas. Silakan mungkin Mbak Maika mau memperkenalkan diri gitu ya. Silakan Mbak Maika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Dery, selamat sore teman-teman semuanya. Tetap semangat ya di sore hari ini, meskipun hari kejepit gitu ya. Baik, perkenalkan saya Maika Hermayanti dari BNI Sekuritas. Oke, Mbak Maika. Ya, Mbak Maika ini mau cerita nih kondisi market sekarang gimana? Atau mungkin Mbak Maika mau curcolin kira-kira portonya gimana ya? Ya, untuk hari ini sih emang IHSG kita naik ya kebetulan, dan menguat dari hari ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah mengetahui gitu ya untuk saham-sahamnya yang udah pasti, uh, seperti yang udah dipilih gitu tentunya untuk tujuan investasi. Jadi mungkin dikembalikan lagi kepada teman-teman, misalnya tujuan dari investasi di saham itu apa gitu. Apakah untuk jangka panjang atau jangka pendek seperti itu. Ya, kalau menurut Mbak Maika sendiri, kalau misalnya portofolio yang ideal itu gimana sih gitu ya, yang bisa mengarungi market dengan membuat kita tenang gitu. Kalau menurut Mbak Maika gimana? Untuk portofolio yang ideal itu bisa dilihat dari berbagai sisi ya Mas Dery ya. Jadi mungkin yang pertama kita harus tahu aspek dari kita berinvestasi terlebih dahulu. Tentunya dari target yang ingin kita capai. Jadi setiap investasi sebaiknya ditentukan tujuannya. Misalnya tujuan kita untuk berinvestasi itu untuk apa gitu. Misalnya untuk biaya pensiun atau biaya DP rumah atau untuk biaya sekolah anak. Jadi kita harus tahu apakah tujuan kita itu untuk jangka panjang atau hanya jangka pendek gitu. Jadi baru kita bisa masuk untuk menentukan saham-saham yang masuk dari kriteria kita gitu. Dan aspek berikutnya itu untuk uh, return dan reward itu berbanding lurus ya Mas Dery. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu bahwa adanya return yang tinggi biasanya ada juga resiko yang tinggi juga gitu. Jangan sampai teman-teman tergiur atau teriming-imingi oleh return yang besar tetapi tidak ada resiko seperti itu. Jadi kita emang harus mengetahui dulu konsep dari berinvestasi itu seperti apa gitu. Jadi jangan nyampe kita niatnya berinvestasi ternyata malah buntung gitu ya. Gitu sih. Kemudian kita harus tahu tempat kita berinvestasi itu di mana, apakah sudah memiliki izin gitu. Misalnya di BNI Sekuritas seperti itu, BNI Sekuritas itu memang sudah memiliki izin dari OJK dan sudah terdaftar sebagai anggota bursa seperti itu. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana profil dari resiko kita gitu. Misalnya apakah kita itu tipe yang eh, standar biasa aja yang mungkin takut akan resiko, atau kita yang tipe sedang-sedang aja berani beresiko tapi sangat kecil, atau kita tipe yang agresif yang benar-benar berani untuk resiko tinggi tetapi kembali lagi return juga ikut tinggi seperti itu. Jadi kita harus kembalikan lagi kepada diri kita bagaimana gitu. Kemudian yang poin terakhir itu yang sangat penting yaitu diversifikasi portfolio kita. Jadi kita harus melihat ya
Jadi kita harus melihat portofolio kita itu harus dibagi. Jadi jangan dalam seluruh dana yang kita punya dikelola dalam satu ruang yang sama seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti kemarin ya, misalnya kita mengalami COVID-19, itu kan hampir semua aspek mengalami penurunan sangat tajam ya Mas Dery ya. Jadi jangan sampai jika kita tidak melakukan diversifikasi portfolio kita, kita akan maksudnya semua investasi kita benar-benar anjlok turun gitu. Seperti itu sih Mas Dery. Oke, ini beberapa waktu kemarin setelah bursa mengalami apa ya, boleh dibilang all time high ya di beberapa kali kesempatan, tetapi di beberapa kali kesempatan juga sempat mengalami penurunan. Kadang-kadang seharinya bisa 2%. Nah, sebenarnya kalau boleh dibilang meninjau portfolio itu, meninjau aset-aset kita itu gitu ya. Kira-kira bagusnya berapa kali atau misalnya kapan aja gitu ya idealnya? Apakah misalnya setiap hari gitu ya? Dipantengin terus dari pagi sampai sore gitu, atau misalnya nanti aja misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali atau setiap laporan keuangan triwulan gitu. Mungkin kira-kira kalau Mbak Maika sendiri rekomendasinya gimana gitu kalau misalnya teman-teman mau tahu seberapa sering kita meninjau portofolio yang kita punya gitu. Iya, untuk kita mereview portofolio yang kita punya itu normalnya ya mungkin kembali lagi kepada tujuan dari investasi kita. Kalau mungkin kita jangka panjang itu bisa dalam 1 tahun gitu ya Mas Dery ya. Tapi kalau mungkin jangka pendek mungkin bisa dalam 1 bulan seperti itu. Nah setelah itu kita juga lihat kondisi karena kan di market kita ini juga sensitif akan isu ya. Jadi isu berita ini keluar maka saham ini akan gini. Jadi kita juga harus aware sama saham-saham atau investasi yang kita kelola seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh juga terhadap pergerakan IHSG kita seperti itu. Kemudian kita juga harus tahu juga kan laporan keuangan pada bulan besok ya, bulan Juni itu juga akan rilis. Jadi kita juga bisa melakukan review dari portfolio kita. Bisa kita mungkin ingin melihat bagaimana kinerja perusahaan yang sudah kita investasikan tersebut, dan bisa juga mungkin kita menambahkan saham-saham yang mungkin sekiranya ini ternyata ada juga nih saham yang bagus, jadi kita bisa menambahkan portfolio kita kembali seperti itu. Oke, sip, mantap. Nah, ini nggak kerasa ya udah 15 menit kita ngobrol. Ini mungkin ada pesan dari beberapa teman-teman yang ikut live hari ini. Mungkin Mbak Maika bisa lebih ke depan karena suaranya nggak terlalu kedengeran katanya. Suaranya terlalu kecil. Gitu. Nah, nanti sudah terdengar dengan jelas? Ya, mungkin agak hilang sedikit mungkin ya. Mbak Maika pakai apa namanya? Atau saya copot aja dulu ya? Ya, mungkin dicopot dulu aja mungkin karena ketutup ya. Mungkin kalau misalnya coba langsung ya, siapa tahu enak gitu ya suaranya untuk bisa langsung kedengar. Boleh dicek lagi mungkin. Suara Mbak Maika gimana? Sudah oke belum? Tadi ada beberapa yang bilang suaranya kurang kencang. Coba Mbak Maika. Sebelum kita akan coba cek di pertanyaan. Di kolom pertanyaan sudah lumayan banyak ya. Udah ada 20 pertanyaan. Dan kita akan coba bahas gitu ya. Dan pertanyaan di kolom komen yang di postingan sebelumnya juga sudah banyak. Semoga waktunya cukup. Mbak Maika bisa dicek kira-kira suaranya sudah terdengar apa belum? Dengar dengan jelas. Suaranya nggak hilang ya? Malah hilang. Kedengeran nggak suaranya Mbak Maika? Tapi udah kedengeran kok saya. Sudah terdengar. Mbak Maika bisa dengar suara saya nggak? Dengar. Ini udah lebih baik kalau menurut saya. Oke. Aman ya? Aman ya? Oke ya, udah aman ya teman-teman suara Mbak Maika. Kita akan masuk ke beberapa pertanyaan gitu ya. Oke, kita coba pertanyaan apa yang kira-kira akan bacakan pertama ya. Nah, ini mungkin yang simpel-simpel dulu aja ya. Apa dampak terhadap investor yang sahamnya dikeluarkan dari daftar saham syariah? Apa yang harus dilakukan? Kan kita tahu ya, Mbak Maika, bahwa saham syariah itu memang dievaluasi 6 bulan sekali. Dan ada kemungkinan
Pas dievaluasi itu ternyata tidak lolos menjadi saham syariah. Nah itu kalau kita punya harus digimanain gitu. Silakan Mbak Maika. Kembali lagi kepada tujuan kita untuk berinvestasi. Jadi kalau misalnya emang saham itu berpotensial dan emang kita ingin melakukannya, emang untuk mempertahankannya, mungkin bisa dipindahkan ke akun reguler ya. Jadi untuk akun syariah dan ada juga akun reguler, begitu ya Mas Dery ya. Jadi untuk akun reguler itu bisa mencakup seluruh saham yang ada di bursa efek, dan untuk akun syariah itu tentunya saham yang sudah dikategorikan syariah seperti itu. Jadi kalau misalnya saham yang kita miliki tadi keluar dari daftar saham syariah, mungkin teman-teman jika emang ingin mempertahankannya bisa dipindahkan ke akun regulernya atau bisa dilakukan penjualan sahamnya jika emang sudah mencapai dari target teman-teman seperti itu. Oke, sebenarnya itu opsional ya teman-teman karena memang tidak ada aturan yang apa namanya memaksa gitu ya teman-teman untuk menjual sahamnya ketika sahamnya keluar dari saham syariah, sehingga kalau teman-teman mau keep silakan, kalau misalnya mau dijual silakan. Sebenarnya kalau misalnya ada aturan untuk manajer investasi itu dikasih waktu 10 hari untuk jual. Begitupun di sistem online trading syariah kita memang dikasih waktu 10 hari untuk jual. Nah kalau misalnya nggak mau dijual tadi solusinya udah dibilangin sama Mbak Maika untuk dimasukkan ke portofolio yang reguler gitu ya. Oke, itu pertanyaan pertama gitu ya. Untuk pertanyaan yang kedua nih, saya akan cari-cari juga nih, gitu ya. Ini dari mana pertanyaan kedua nih? Dari Mbak Mia BGR. Kalau tadi dari Semes 33, sekarang pertanyaan kedua dari Mia BGR, mungkin Bogor ya. Jenis investasi yang seperti apa yang cocok bagi ibu-ibu? Dan apakah ada investasi yang dapat menghasilkan cepat? Wah, ini pertanyaannya unik nih. Silakan nih Mbak Maika gitu, kita kasih saran buat ibu-ibu gitu ya. Baik, untuk ibu-ibu itu biasanya lebih panik ya. Jadi lebih cepat paniknya, mungkin bukan tipe yang agresif seperti itu. Jadi harus diketahui terlebih dahulu untuk ibu-ibu mungkin bukan tipe yang agresif. Saya sendiri juga bukan tipe yang agresif karena saham turun sedikit langsung panik gitu kan. Jadi lebih ibu-ibu bisa berinvestasi di sektor reksadana atau bisa juga di saham, tetapi sahamnya dilihat kembali untuk lebih yang liquid, kurang lebih seperti itu, yang tidak terlalu naik turun terlalu cepat seperti itu, Mas Dery. Oke, jadi bagi ibu-ibu harus belajar dulu ya. Kalau misalnya first step, teman-teman bisa reksadana. Di Beyond juga udah bisa beli reksadana syariah ya sebenarnya ya. Karena memang Ya, itu satu platform multi produk gitu ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke reksadana dulu. Mungkin kalau dengan apa namanya profil risikonya teman-teman perhatikan dulu. Cara tahu profil risiko dari mana sih, itu tinggal masukin di internet, masukin apa namanya jawabin kuesionernya, nanti udah ketahuan. Oh saya ternyata orangnya agresif pak, saya nggak peduli lah pokoknya karena saya jangka panjang gitu ya, saya taruh di saham aja, kan saya juga butuh uangnya masih lama gitu. Tapi bagi ibu-ibu kan kadang-kadang suka ketar-ketir gitu ya. Bisa jadi dia justru sangat apa namanya sangat rentan terhadap risiko gitu ya, sangat takut terhadap risiko. Nah, profil seperti itu pasti pemilihan sahamnya juga beda. Atau teman-teman di apa namanya di Beyond juga kadang-kadang suka ada ini ya, apa namanya pesan buat sukuk ya. Nah, kalau misalnya di BNI Sekuritas kadang-kadang kan juga apa namanya melayani ya untuk pembelian sukuk gitu ya, sering gitu karena BNI Sekuritas salah satu agen ya gitu ya, agen untuk sukuk, terutama sukuk pemerintah. Nah teman-teman juga boleh pilih sukuk juga gitu ya bagi ibu-ibu gitu ya. Apakah ada investasi yang dapat menghasilkan untung cepat? Ya kalau misalnya investasi bikin kaya sih betul gitu ya, tapi kalau misalnya investasi bikin cepat kaya, ini harus jadi pertanyaan dulu. Bisa jadi modalnya besar, bisa jadi memang dia beruntung gitu ya. Ada faktor lain gitu ya. Tapi kalau ditanya secara normal ya memang harus ada proses, karena investasi itu butuh proses, nggak bisa cepet-cepet, nggak bisa buru-buru. Makanya ibu-ibu tolong ya, uang dapur ibu-ibu jangan dipakai buat beli saham, ibu-ibu nantinya jadi repot gitu ya. Oke, tadi pertanyaan yang kedua dari Mia BGR. Sekarang pertanyaan yang ketiga gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga kita cari gitu yang paling ideal nih. Hmm. Yang pas saja investasi. Nah, ini dia boleh nih. Ini dari
Hatsune Ichika. Wah, ini semoga ini orang Jepang gitu. Atau wibu sepertinya. Nggak apa-apa. Oke, good. Hatsune Ichika. Strategi terbaik itu apakah DCA gitu ya, dollar cost averaging, atau lump sum, Kak? Apa kelebihan dan kelemahan masing-masing metode gitu ya? Ini strateginya gimana gitu ya? Kira-kira mana yang bagus? Silahkan Mbak Maika. Untuk strategi investasi sendiri itu tergantung dari tujuan investasi kita. Apakah kita jangka panjang atau jangka pendek. Biasanya untuk jangka pendek itu lebih identik ke teknikal ya Mas Dery ya. Jadi lebih ke melihat atau menarik garis historical suatu harga saham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita jangka panjang, kita bisa lihat dari laporan keuangannya, dan kita bisa lihat bagaimana profil dari si perusahaan yang akan kita investasikan terlebih dahulu seperti itu. Misalnya di fundamental sendiri itu kita ada dua strategi, itu ada misalnya seperti value investing, itu kita melakukan pembelian saham yang dengan harga murah, ataupun growth investing itu lebih ke saham yang dia berkembang gitu, masih berkembang gitu. Biasanya dia kalau misalnya mengalami keuntungan tidak dibagikan dividen, tetapi lebih ke lakukan dibuat perkembangan di perusahaannya tersendiri gitu. Jadi dia masih dalam tahap perkembangan seperti itu. Oh, itu sebenarnya disesuaikan juga ya dengan kemampuan teman-teman dalam money management. Kebetulan ini juga ada yang tanya lagi nih, ini tapi tanya lewat kolom komen dari postingan kita sebelumnya, postingan ID Islamic. Ini agak berhubungan. Assalamualaikum dan selamat pagi nih. Sekarang udah siang, aduh sore. Perkenalkan, saya Irza_Taufik Nur Rahman. Izin bertanya kepada Ibu Maika, salah satu kunci keberhasilan seorang investor adalah memiliki money management yang baik. Lantas bagaimana strategi money management yang baik, Bu, dalam kita berinvestasi apabila kita baru memulai untuk berinvestasi? Mohon penjelasannya. Ini kalau baru mulai gitu ya, kira-kira ngatur uangnya gimana gitu ya. Kadang-kadang mungkin mahasiswa gitu ya, uangnya masih sedikit gitu ya. Kemudian juga pengeluarannya masih banyak gitu ya. Kira-kira apa dulu? Atau misalnya yang baru mulai kerja gitu ya, karyawan gitu ya. Apakah harus utang dulu diberesin gitu ya? Atau misalnya udah mulai investasi aja? Silakan Mbak Maika.